Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Salwa Andini dari kelas 2A Administrasi Pendidikan dengan NIM 2102114. Insya Allah pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang ganjaran dan moral kerja dalam organisasi. Oke. Nah, apa sih yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika teman-teman dengar kata ganjaran? Apakah balasan, imbalan, reward, penghargaan, atau yang lainnya? Mungkin, nah, mari kita bahas apa itu ganjaran. Nah, ganjaran atau imbalan atau penghargaan adalah sesuatu yang didapatkan oleh pegawai atau anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam bentuk uang, material, maupun non-material gitu. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa makna ganjaran ini memiliki kesamaan makna gitu dengan penghargaan dan juga imbalan gitu. Nah, dapat kita contohkan bahwa ganjaran ini seperti guru yang menerima gaji atau upahnya gitu dari provinsi misalnya. Terus misalnya guru mendapat tunjangan profesi gitu dan lain sebagainya. Di sini juga dijelaskan bahwa Michelle Armstrong mengartikan bahwa sistem imbalan ini terdiri dari sejumlah proses dan kegiatan yang berkaitan secara integratif untuk memastikan bahwa manajemen imbalan dilakukan secara efektif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi di sana. Itu pengertian ganjaran. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran. Nah, yang pertama itu ada faktor penawaran dan permintaan tenaga kerja. Maksudnya gimana? Maksudnya jika permintaan atau pencari kerja itu lebih banyak dibandingkan lowongan pekerjaan, maka perusahaan akan menawarkan upah atau gaji atau ganjaran yang lebih sedikit. Akan tetapi jika para pencari kerja ini lebih sedikit dan lowongan itu banyak, maka perusahaan itu akan menawarkan ganjaran yang besar gitu. Selanjutnya ada faktor kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, di sini jelaskan bahwa apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan itu baik untuk membayar ganjaran, maka ganjaran yang diberikan juga akan baik gitu, akan semakin besar seperti itu. Dan sebaliknya. Selanjutnya ada faktor organisasi karyawan. Nah, apabila organisasi tersebut dapat berpengaruh atau kuat gitu ya, maka ganjarannya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika organisasi tersebut tidak kuat dan tidak berpengaruh, maka ganjaran yang didapatkan akan semakin kecil. Nah, selanjutnya itu ada produktivitas kerja karyawan. Nah, jika produktivitas kerja karyawannya itu baik, nah maka ganjaran yang diberikan juga pasti lebih banyak dan sebaliknya. Selanjutnya itu ada undang-undang. Maksudnya apa? Maksudnya pemerintah mempunyai undang-undang ataupun presiden mempunyai keputusannya mengenai besarnya upah jasa minimum gitu. Maka perusahaan akan mengikuti undang-undang tersebut gitu. Selanjutnya ada faktor biaya hidup. Maksudnya gimana? Karena di suatu daerah itu ada daerah yang mempunyai biaya hidup yang tinggi gitu, maka perusahaan akan memberikan ganjaran yang lebih tinggi juga gitu. Sebaliknya jika daerah tersebut ya standar-standar aja biaya hidupnya, maka ganjarannya juga akan lebih sedikit gitu. Oke, selanjutnya itu ada posisi jabatan karyawan. Nah, jika karyawan ini mempunyai posisi jabatan yang uh, lebih tinggi gitu ya, maka ganjarannya juga atau upah atau gajinya akan lebih besar gitu. Sebaliknya, jika karyawan tersebut jabatannya ya standar gitu, maka upah yang diberikan juga akan lebih sedikit. Selanjutnya itu ada faktor pendidikan dan pengalaman karyawan. Nah, uh, sama halnya gitu ya dengan sebelumnya, jika karyawan ini berpendidikan tinggi dan berpengalaman kerja lebih lama, maka ganjaran yang diberikan itu akan lebih besar pula gitu dan sebaliknya.
Selanjutnya itu ada kondisi perekonomian nasional. Nah, apabila kondisi perekonomian nasional ini sedang tidak baik-baik saja, maka perusahaan juga akan memberikan ganjaran yang relatif mungkin lebih kecil ya. Nah, dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada jenis dan sifat pekerjaan. Nah, jika jenis atau sifat pekerjaan dari karyawan tersebut sulit ya atau memiliki resiko yang besar gitu, maka ganjaran juga akan lebih tinggi gitu dibandingkan karyawan yang memiliki resiko pekerjaan lebih sedikit. Kita lanjutkan ke tujuan pemberian ganjaran. Nah, yang pertama itu ada ikatan kerjasama antara atasan dan bawahan. Nah, selanjutnya itu ada kepuasan kerja. Nah, dengan balas jasa yang baik gitu ya, sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan, maka otomatis karyawan itu akan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya atau dari jabatannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengadaan efektif. Nah, jika program ganjaran yang ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan berkualitas untuk perusahaan akan lebih mudah. Selanjutnya itu ada motivasi. Nah, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka manajer itu akan lebih mudah untuk memotivasi bawahan-bawahannya gitu. Selanjutnya itu ada stabilitas karyawan. Nah, dengan program ganjaran atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi, yang kompetitif, maka stabilitas karyawan ya lebih terjamin karena terjadinya kemunduran perusahaan relatif kecil. Nah, selanjutnya itu ada disiplin. Nah, jika karyawan itu mendapatkan ganjaran yang yang besar gitu ya, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, maka otomatis gitu ya, karyawan itu akan menyadari bahwa dia harus menaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh serikat buruh. Nah, kalau jika program ganjaran itu baik ya, sudah terlaksana dengan baik, maka hal-hal seperti ini dapat dihindarkan dan karyawan itu akan lebih berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir ada pengaruh pemerintah. Nah, jika program ganjaran sesuai dengan UU Perburuan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Misalnya, menetapkan batas upah minimum. Selanjutnya ada hubungan ganjaran dengan kinerja. Nah, program ganjaran ini bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat, bukan satu pihak saja gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Peterson dalam Plowman itu mengatakan bahwa orang yang memiliki kemauan untuk bekerja itu karena hal-hal berikut. Yang pertama itu ada keinginan untuk hidup. Yang selanjutnya itu ada inginnya memiliki sesuatu gitu. Selanjutnya keinginan akan kekuasaan, dan yang terakhir keinginan akan pengakuan dari orang-orang gitu. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap pekerja mempunyai motif dan kebutuhan tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil pekerjaannya. Nah, kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja antara lain sebagai berikut gitu. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik dan keamanan, terus ada juga kebutuhan sosial, ada juga kebutuhan egoistis. Nah, selanjutnya kita masuk ke moral kerja. Nah, moral kerja itu memiliki makna sikap gitu, sikap organisasi terhadap kondisi yang ada di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, dalam kajian perilaku organisasi, moral kerja ini bisa disebut juga semangat kerja gitu. Merupakan suatu kondisi yang dapat berubah seiring perkembangan kondisi dalam organisasi tersebut gitu. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa dari salah satu ahli Drapke dan Kosen gitu ya, dapat dipahami berdasarkan pandangan umum organisasi bahwa moral adalah sikap pegawai terhadap organisasi yang mempekerjakan mereka atau berdasarkan faktor-faktor khusus terkait dengan pekerjaan seperti supervisi, rekan kerja,
dan insentif keuangan. Moral ini dapat dideskripsikan sebagai individu atau kelompok di mana pegawai menjadi bagian dari kelompok tersebut. Gitu. Selanjutnya itu, masih berlanjut ya. Nah, moral kerja ini selalu dikaitkan dengan kondisi organisasi gitu, yang dirasakan oleh anggota organisasi gitu atau para anggota perusahaan gitu. Nah, dijelaskan juga bahwa moral kerja ini merupakan suatu kondisi organisasi yang dipersepsi oleh anggota organisasi sendiri gitu dan mempengaruhi dan nantinya mempengaruhi perasaan dan kemauan untuk bekerja pada organisasi tersebut gitu. Nah, di sini ada sedikit poin-poin ya, bisa dibaca bahwa awalnya muncul persepsi terhadap organisasi secara umum dan secara khusus. Setelah itu akan muncul juga nih perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi. Selanjutnya akan muncul juga gairah dan kemauan sebagai respon terhadap kondisi organisasi yang dipersepsi individu. Nah, dan terakhir mulailah terbentuk moral kerja pegawai gitu. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja. Yang pertama itu ada organisasi itu sendiri gitu. Jadi jelaskan juga ya bahwa lingkungan organisasi itu akan mempengaruhi gitu moral kerja. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan mereka sendiri ketika mereka bekerja maupun setelah selesai bekerja gitu. Ada juga dari sifat pekerjaannya gitu. Terus ada juga pemenuhan kebutuhannya, apakah sudah terpenuhi atau belum gitu. Terus ada faktor teman sejawat mereka gitu, karena baik lagi lingkungan itu mempengaruhi. Terus ada juga faktor dari konsepnya. Terus ada juga kepemimpinan atasan. Apakah kepemimpinannya toksik atau gimana gitu. Terus selanjutnya yang terakhir ada penerapan aturan. Nah, dijelaskan nih apakah berhubungan gitu ya moral kerja dan produktivitas dengan produktivitas kerja. Nah, dalam sebuah survei gitu ya dilaporkan bahwa 54% menunjukkan moral yang tinggi berkaitan dengan produktivitas yang tinggi. Sementara 35% lainnya menunjukkan bahwa moral itu tidak berhubungan dengan produktivitas yang rendah gitu. Nah, dari sini dapat disimpulkan gitu ya bahwa hubungan itu tidak mutlak, tapi terdapat banyak data yang mendukung gitu, yang 54% mendukung bahwa memberi perhatian pada karyawan berpengaruh terhadap meningkatnya output karyawan gitu. Korelasi yang rendah itu berarti selain sikap kerja, tentu banyak faktor lainnya yang juga mempengaruhi produktivitas gitu. Okay. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita saling berdiskusi di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai ilmu-ilmu lain. Mari kita berbagi di kolom komentar. Okay. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.